Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Rasya dengan NIM 43114210005 yang akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat yang berjudul Artificial Intelligence berupa teknologi telemedicine dan telehealth pada layanan kesehatan sebagai penggerak revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat mesin atau komputer yang dapat melakukan tugas seperti manusia. Kecerdasan buatan ini menjadi penggerak utama dalam revolusi industri 4.0. Teknologi IoT dan Big Data adalah contoh teknologi yang memungkinkan dari implementasi AI. Teknologi ini memungkinkan penghubungan setiap perangkat dan otomatisasi tanpa harus berada di lokasi. Telehealth dan telemedicine ini merupakan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi elektronik yang berfungsi untuk mendukung layanan kesehatan klinis jarak jauh. Telehealth merupakan sebuah sistem yang menggunakan teknologi informasi yang mendukung jarak jauh penanganan kesehatan pasien yang berhubungan dengan tenaga medis atau dokter. Sedangkan telemedicine adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Telehealth ini dapat didefinisikan dengan jelas sebagai pemanfaatan teknologi informasi elektronik, perangkat dan teknologi komunikasi untuk memberikan perawatan dan pemantauan pasien secara jarak jauh, serta menyediakan pendidikan jarak jauh. Walaupun demikian, beberapa metode seperti telepon, audio, pesan teks, dan email itu dikecualikan dari kategori teknologi telehealth. Telehealth ini dianggap sebagai teknologi disruptif karena memiliki potensi untuk menggantikan pertemuan langsung antara pasien dan penyedia layanan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi pustaka artikel. Database yang digunakan dalam pencarian artikel adalah Publish or Perish yang bersumber dari Google Scholar dengan kata kunci Telehealth Indonesia dan Telemedicine Indonesia. Terdapat 5 artikel dari hasil studi pustaka. Yang pertama, artikel yang berjudul Kajian Teknoekonomi pada Telehealth di Indonesia, di mana pada artikel ini membahas partisipasi dalam program telehealth di wilayah terpencil dan perbatasan dengan biaya lebih rendah dan keterbatasan atau kesediaan jaringan internet diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian layanan kesehatan yang efektif. Jadi dalam partisipasi program telehealth ini memegang peranan vital di dalam mendukung penduduk yang tinggal di wilayah terpencil dan di perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya program telehealth ini lebih rendah dibanding dengan tahun 2015. Keberhasilan implementasi program telehealth sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Pemberian layanan kesehatan yang efektif melalui program ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian artikel yang kedua yang berjudul A Study Investigating User Adoptive Behavior and the Continued Intention to Use Mobile Health Application During the COVID-19 Pandemic Era, Evidence from the Telemedicine. Ini artikel ini membahas bahwa aplikasi mHealth pada smartphone bertujuan mengubah cara pelayanan kesehatan disampaikan, membantu pengguna memonitor kesehatan pribadi, kemudian memanajemen penyakit kronis, dan mengurangi biaya layanan kesehatan. Jadi aplikasi mHealth ini pada perangkat smartphone memiliki tujuan untuk mengubah cara pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada pengguna aplikasi. Penggunaan aplikasi ini membawa berbagai manfaat seperti membantu masyarakat memonitor kesehatan pribadi dan manajemen penyakit kronis sekaligus mengurangi biaya layanan kesehatan. Kemudian artikel yang ketiga yang berjudul Telemedicine sebagai strategi pelayanan rumah sakit pada era pandemi COVID-19.
Jadi pada artikel ini penerapan layanan telemedicine selama pandemi COVID-19 ini efektif meningkatkan efisiensi biaya, keamanan pasien, dan mengurangi risiko penularan di rumah sakit. Jadi penerapan teknologi ini itu menjadi pendekatan yang efektif dalam operasional rumah sakit karena dapat mengoptimalkan efisiensi biaya dan meningkatkan keamanan pasien. Penggunaan telemedicine ini juga berkontribusi pada penurunan resiko penularan COVID-19 di lingkungan pelayanan kesehatan. Kemudian artikel yang keempat yang berjudul pengembangan sistem telemedicine berbasis aplikasi mobile menggunakan metode iteratif dan incremental. Jadi pada artikel ini itu membuat aplikasi telemedicine yang dirancang dengan inspirasi dari fitur-fitur Halodoc, sebuah platform kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan konsultasi dokter secara daring. Jadi Halodoc ini merupakan sebuah platform kesehatan berbasis teknologi informasi digital yang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan konsultasi dokter secara daring. Jadi rancangan awal dari artikel ini itu dibentuk dengan mengambil inspirasi dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi Halodoc. Kemudian artikel yang kelima yang berjudul analisis kualitatif penggunaan telemedicine sebagai solusi pelayanan kesehatan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Jadi telemedicine ini sebagai metode pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi elektronik untuk memberikan pelayanan kesehatan tanpa pertemuan langsung, memberikan solusi terjangkau, kemudahan akses, dan tingkat kenyamanan tinggi untuk pasien. Sementara itu manfaat lainnya itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi tenaga medis dalam pemantauan, evaluasi, dan edukasi pasien. Baik, industri kesehatan meyakini bahwa kehadiran IoT ini akan mengubah landscape industri kesehatan dan mengubah cara manusia berinteraksi dengan perangkat dan aplikasi, serta saling terhubung dengan menyediakan solusi kesehatan. IoT menawarkan efisiensi yang membentuk sistem layanan kesehatan terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan hasil pengobatan. Jadi ciri-ciri dari layanan telehealth di masa depan yang menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT ini mencakup penyediaan akses ke data rekam medis elektronik untuk melengkapi informasi, memberikan diagnosis, serta mendukung pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan penggunaan seluruh data relevan pasien dari sistem informasi kesehatan dan mendukung kerjasama dari berbagai perangkat kesehatan. Manfaat dari IoT ini dalam bidang kesehatan melibatkan pengurangan biaya, peningkatan hasil pengobatan, pengurangan kesalahan, peningkatan pengalaman pasien, perbaikan manajemen obat-obatan, dan peningkatan manajemen penyakit. Dengan potensi manfaat IoT yang signifikan ini di sektor kesehatan, penerapan telehealth atau telemedicine bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan sektor kesehatan. Ini akan membutuhkan persiapan infrastruktur tentunya dan regulasi yang mendukung telehealth, sehingga implementasi dari IoT dalam beberapa tahun ke depan dapat berjalan dengan lancar. Kelebihan dari teknologi telemedicine dan telehealth ini yaitu memungkinkan dokter dan pasien untuk berkomunikasi secara langsung melalui video dan audio dengan keunggulan termasuk penggunaan bersama oleh layanan kesehatan, klinis, peneliti, staf laboratorium, dan dokter. Kemudian memfasilitasi layanan untuk pasien yang memiliki keterbatasan seperti usia lanjut, terisolasi secara budaya, atau berada dalam kondisi terisolasi. Kemudian menghemat waktu dan biaya bahan bakar kendaraan, menyediakan terapi jarak jauh, memungkinkan kolaborasi langsung antara beberapa spesialis, memberikan terapi kepada anak-anak yang sakit di sekolah atau dari ruang kelas, dan efektif untuk kasus yang tidak memerlukan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Kemudian kemungkinan kekurangan dalam teknologi telemedicine ini adalah dalam pelaksanaan secara daring dan jarak jauh, resiko terjadinya kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan pasien itu dapat meningkat. Pasien mungkin mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh dokter. Sebaliknya, dokter juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima informasi yang lengkap dan rinci dari pasien yang sedang menjalani layanan kesehatan jarak jauh. Kemudian juga sulit mengakses telemedicine pada keadaan tertentu dan ada pula penyakit yang tidak bisa diperiksa secara online. Jadi pengembangan dari teknologi telemedicine berbasis kecerdasan buatan ini perlu terus dilakukan
dan harus mendapat dukungan dari berbagai pihak tentunya, terutama dalam hal penyediaan fasilitas, termasuk sinyal yang memadai atau internet yang memadai, serta kesiapan sumber daya seperti perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan teknologi telehealth dan telemedicine ini yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan atau SIK menjadi kunci dalam era revolusi industri 4.0. Penggunaan IoT ini dalam layanan telehealth memberikan kemungkinan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan hasil pengobatan. Penerapan mHealth yang berasal dari telehealth ini juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi kesehatan menjadi strategi penting, terutama dalam memantau kesehatan diri, mengurangi biaya layanan, dan membawa pelayanan kesehatan ke daerah pedesaan yang terpencil. Kemudian penerapan teknologi ini juga membantu dalam pengelolaan penyakit, melindungi pasien dari risiko infeksi, serta mengurangi biaya dan perjalanan pasien. Dengan demikian, integrasi teknologi telehealth dan telemedicine ini menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan di era revolusi industri 4.0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.